Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman itu biarlah menjadi bekal di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, dan khususnya pada hari ini, tanggal 25 Agustus 2023. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami datang ke hadapan-Mu, kami hendak mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan bersuara melalui firman yang hendak kami baca dan renungkannya, sehingga melalui firman itulah kami lebih tahu apa yang harus menjadi sikap kami pada hari ini dan pada hari-hari berikutnya. Tolonglah kami semuanya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menguraikannya, maupun jemaat-Mu yang akan melihat atau mendengarkan renungan firman pada hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Terus kalian yang dikasihi Tuhan, kesaksian hidup Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dan 6a sangat terpuji. Karena dia sangat percaya kepada Allah Israel. Dan di antara semua raja baik sebelum maupun sesudah Hizkia, tidak ada orang yang seperti dia. Dia adalah orang yang berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Hizkia tidak membiarkan penyembahan berhala berlangsung dalam kehidupan umat Israel. Bahkan dialah yang juga menghancurkan ulat tembaga Nehustan yang dulu dibuat Musa. Oleh karena itulah Hizkia tergolong raja yang besar di Yehuda. Walaupun dia seorang yang sangat berjasa dalam kehidupan iman dan politik kerajaan Yehuda, namun dia tetap manusia yang tidak berdaya di hadapan Allah, terutama ketika dia sakit keras dan nyaris mati. Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan hal tersebut. Dan sesuai dengan kepercayaan orang Israel, maka kehidupan dan kematian manusia berada dalam tangan Allah. Dan kadangkala untuk menyatakan kehendaknya, Allah memakai beberapa sarana, yaitu bisa lewat mimpi, bisa lewat penyataan seorang nabi. Ketika Hizkia mendengar ketentuan Allah bahwa ajalnya sudah dekat, ia berdoa mengungkapkan seluruh perasaannya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dari isi doa Hizkia ini kita menemukan esensi iman yang sering diabaikan dalam kehidupan orang beriman, yaitu ungkapan penilaian positif yang jujur terhadap dirinya sendiri. Dan dia memang seorang yang berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Pada umumnya manusia menilai dirinya seringkali terlalu berlebihan sehingga melahirkan sikap superior. Tapi ada juga yang menilai dirinya terlalu kurang sehingga melahirkan sikap inferior atau minder. Ternyata kita sangat sulit untuk menilai diri secara jujur. Ketidakmampuan menilai diri secara tepat dan jujur disebabkan kita belum berhasil mengenal diri sendiri. Sehingga keadaan diri sendiri itu bagaikan orang asing. Senantiasa hidup bersama tapi kurang dikenal. Dan bila ditelusuri lebih dalam, ketidakmampuan mengenal diri sendiri disebabkan karena kita terbiasa hidup memakai topeng. Sehingga tanpa disadari, kita senantiasa merekayasa dan memanipulasi jati diri kita. Akhirnya kita sulit hidup secara ilmiah. Dan ketelanjangan diri di hadapan Allah menjadi sesuatu yang memalukan. Padahal Allah ingin agar saudara dan saya hidup telanjang secara rohani.
Yang dimaksud bukanlah hidup telanjang seperti kaum nudis. Terus kalian, doa yang benar didasarkan pada ketelanjangan rohani. Ketika menjelang ajal, Hizkia tidak membuat kompensasi proyeksi, yaitu usaha melemparkan atau memproyeksikan sikap diri, pikiran-pikiran dan harapan yang negatif kepada orang lain. Dalam sikap kompensasi proyeksi tersebut, orang tidak mau mengakui segi-segi kekurangan dan kelemahan dirinya. Sebaliknya, Hizkia malah memilih merendahkan diri di depan Allah, dan dengan hati yang hancur, dia menangis. Seorang yang terbiasa hidup bertopeng atau bersandiwara tidak akan pernah mampu mengeluarkan air mata kesedihan. Paling-paling dia hanya mampu mengeluarkan air mata buaya, seperti seorang aktor atau artis ketika dia bermain sandiwara atau film. Di sini kita bisa melihat hubungan antara sikap ketelanjangan rohani dengan air mata yang mengalir secara rohani. Sebab seorang yang hidup dalam ketelanjangan rohani menolak segala kepalsuan jati diri dan manipulasi kepribadian. Ia tidak kuasa menolak kenyataan hidup yang memang menyedihkan. Itulah sebabnya Hizkia menangis, walaupun dia seorang raja. Di tengah-tengah kehidupan yang kadangkala keras dan kejam, air mata dibutuhkan manusia untuk meringankan stres. Kaum pria yang telah dibentuk dengan pola pikir dan budaya anti air mata justru terbukti tidak mampu menghadapi stres. Sebaliknya kaum wanita yang secara kodrati lebih spontan meneteskan air mata terbukti lebih tahan menghadapi problem. Sebab begitu mereka menangis pilu, tangisan itu sedikit demi sedikit meringankan beban mereka. Air mata yang menetes secara spontan dan lahir dari hati yang jujur mempunyai sifat yang menyembuhkan. Kita teringat Monica, ibu Santo Agustinus. Dia berdoa bertahun-tahun kepada Tuhan agar anaknya mau bertobat. Sebab kita tahu di masa remaja, Agustinus berkelimangan dalam kehidupan duniawi yang sesat. Dan dalam kesedihan dan keputusasaan, Monica datang pada Uskup Ambrosius. Dan uskup itu menjawab, Allah tidak mungkin mengabaikan tetesan air mata seorang ibu. Dan benarlah demikian, Allah mengubah hati Agustinus menjadi baru. Bahkan Allah memakai Santo Agustinus sebagai alatnya yang luar biasa. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus pun pernah menangis beberapa kali. Dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, Yesus menangis sebab hatinya sangat terharu melihat kesedihan Maria, saudara Lazarus. Demikian pula ketika Tuhan menghadapi pergumulan di Taman Getsemani. Air mata yang bening akhirnya bercucuran tidak tertahankan. Tuhan menangis. Di hadapan Allah dan murid-muridnya, Kristus bertelanjang diri. Ia tidak menutupi realita kesedihan dan penderitaan hatinya. Tangisan Raja Hizkia dalam ketelanjangan diri di hadapan Allah dapat mengubah ketentuannya perihal waktu kematiannya. Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan pada hari yang ketiga, kau akan pergi ke rumah Tuhan. Iman Kristen pada satu pihak percayakan ketentuan Allah terhadap kehidupan dan kematian manusia. Namun pada pihak lain, iman Kristen percaya bahwa ketentuan Allah bukan sesuatu yang serba mutlak. Ketentuan Allah dapat diubah atau berubah, dan perubahan tersebut ditentukan oleh sikap manusia di dalam wujud pertobatan, penyesalan, dan pengakuan dosa yang akan diperhitungkan oleh Allah.
Bukankah dapat diartikan bahwa sikap ketelanjangan diri di hadapan Allah sebagai sikap yang dikendakinya? Sebab dalam ketelanjangan diri manusia tidak mengenakan topeng kepalsuan dan bersandiwara di hadapan Allah. Masyarakat kita terus sekalian pada umumnya menganut pola budaya keselarasan dan sikap tenggang rasa yang tinggi. Pola budaya tersebut jelas terlihat pada kehidupan masyarakat Jawa yang merasa wajib melindungi keselarasan itu melalui tuntutan keras agar semua pihak menguasai diri, menjaga suasana rukun dan mengakui kedudukan masing-masing. Keselarasan dan kerukunan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Namun jika keselarasan dan kerukunan dijadikan tujuan utama, maka manusia sebagai individu tidak mampu mengaktualisasikan dirinya. Sebab dalam pola budaya ini, individu tersebut harus dapat meleburkan diri dalam kehidupan massa dan tunduk pada harapan dan kehendak orang banyak. Akibatnya, secara psikis, setiap individu berusaha menyenangkan hati orang banyak. Untuk merealisasikan tujuan itu, ia terpaksa melepaskan prinsip-prinsip hidup yang diyakini atau yang menjadi dasar pemikirannya. Dalam budaya keselarasan, anggota masyarakat tidak dimungkinkan untuk mengembangkan daya kritis dan pengakuan terhadap otonomi manusia sebagai individu, sehingga manusia tidak dapat menjadi telanjang di hadapan Allah atau di hadapan masyarakat. Itulah sebabnya seringkali seorang hidup berpura-pura. Sikap pura-pura ini membuat seorang menyembunyikan perasaan hati yang sebenarnya. Jika mengalami kesedihan, ia diharapkan untuk mampu tetap tersenyum. Agar iman dan kepribadian kita sejati tidak pura-pura, maka kita perlu jujur di hadapan Allah. Pada suatu pihak kita menyadari bahwa kita memiliki segi-segi positif, namun pada pihak lain kita harus berani mengakui segala kekurangan dan kelemahan diri. Sampai kita benar-benar mengenal dan menilai keadaan diri yang sebenarnya. Pada saat itu, lambat laun kita dapat membuka selubung yang kuat dan tebal yang berfungsi sebagai topeng-topeng diri. Dan selama diselubungi topeng, akan kita jumpai jati diri bagaikan sebutir mutiara yang mencerminkan gambar dan citra Allah. Sebab Roh Kudus sudah membarui bagian-bagian yang gelap dari kepribadian saudara dan saya. Semua bagian sudah diterangi oleh Dia, dan tidak satu bagian pun yang tersembunyi. Semuanya terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah ketelanjangan diri itulah kita memperoleh rahmat Allah. Sebagaimana Raja Hizkia yang diberi kesempatan hidup selama 15 tahun lagi, walaupun sebenarnya sudah saatnya dia meninggal. Dalam ketelanjangan diri, Allah menyediakan janji-janjinya yang menghidupkan dan menyelamatkan. Dan biarkanlah jemaat Kristen, saudara dan saya, di seluruh Indonesia bahkan dunia, tidak menjadi jemaat yang pura-pura, tetapi tetap menjadi jemaat Kristus yang sejati. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di mata Tuhan. Tetapi kami seringkali hidup dalam kepura-puraan. Kami seringkali memakai hidup dengan topeng-topeng yang tebal, sehingga orang akan menilai kami tidak semestinya dan tidak sejujurnya, karena kami menyembunyikannya di hadapan masyarakat dan juga bahkan di hadapan Tuhan. Padahal kami tahu bahwa sesungguhnya setiap kami ketika berhadapan dengan Engkau, kami sesungguhnya menjadi telanjang karena tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan. Ajarkan kami hidup sesuai dengan apa yang Kau perintahkan, sesuai dengan firman Tuhan, agar kami sungguh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun Tuhan tempatkan kami, melalui sikap hidup, tutur kata,
bahkan cara berpikir kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.